dari anak-anak muda di Indonesia. So gitu kita nggak pakai lama-lama lagi. Kak Roy udah hadir. Kakak Royanto Amin, Toko Amin. Apakah beliau sudah hadir? Mungkin belum. Nggak apa-apa. Kalau gitu ya, kita tungguin. Sementara ini teman-teman, Hmm. gimana sesinya? Ada yang ini nggak? Oh, udah hadir Oke, Kak Amin ya. hadir, hadir Kak Klemen. Mantap Wah, kalau gitu. apa kabar semua? Keren. Iya, wah luar biasa ya hari ini ya. Hari Minggu kita masih sharing-sharing bareng ini. Kita harus selalu berbagi dan kita harus selalu mau belajar. Saya pengen banget belajar Jelas ya, dari suara saya jelas ya. jelas aman. Saya pengen belajar dari Ko Amin nih. So, silakan waktu dan tempatnya saya persilakan. Sebelumnya teman-teman beri tepuk tangan yang hangat, tepuk tangan virtual ya buat Ko Amin. Mantap. Silakan Oke, Roy. saya langsung share screen ya. Silakan. Ini ada teman-teman nanti kalau yang baru gabung kenalin diri lagi di ini ya, terus sama linknya sama sosial medianya, semoga bisa malah dapat followers dan jadi berkat juga buat bisnisnya teman-teman. Oke, silakan Oke, Pak Roy. nah kenalkan nama saya Royanto Amin ya. Tapi biasa saya biasa dipanggil Aming ya. Saya dari Jambi, Sumatera. Siapa nih? Ada nggak yang dari Jambi ya? Di sini ya. Teman-teman ada yang dari Jambi nggak? Coba dicek Wah, ya. Ya. ternyata dari Jambi, baru tahu nih. Iya. Pantas Nih. ngomong di ton Ya. tahu ya. Oh iya dong, Ditonnya dari Jambi tuh. Cuma saya Iya nggak itu. kenal orangnya. Saya nggak Ah, tahu, cuma tahu tahu Diton tuh yang ownernya orang Jambi. betul. Itu dia Gitu mulai ya. pas 9798 pas krisis tuh. Dia ke Oh Jakarta, iya. dia benar-benar dia Ya 98 ngambil. mulai usaha, saya 98 baru lulus. Nah, jadi sedikit cerita ya, mungkin flashback saya dari Jambi ke Jakarta karena kuliah. Jadi kita biasa kalau di Jambi itu teman-teman tuh kalau misalnya saya lihat kakak-kakak kelas semua itu kalau udah lulus SMA kebanyakan ke Jakarta kuliah merantau. Ya kan kuliah Oh, di Jakarta, ada yang stay Jakarta, ada yang balik lagi ke Jambi ya. Nah, kalau saya juga saya lulus SMA 94 ya. Terus kuliah di Untar, Universitas Tarumanegara yang di Grogol ya. dari Terus Jambi. ambilnya teknik sipil, jurusan teknik sipil. Nah, lulusnya 98. Jadi pas saya tadi dengar Kak Mary Riana tuh saya benar-benar ngalamin itu. Pas lagi demo-demo 98, saya di kampus ikut pakai jaket alma mater juga. Wah, ini pas di Ground Zero berarti ya. Kalau saya masih Iya. SMP naik SMA kalau nggak salah, libur panjang. Wah, itu kita saat itu ya lihat-lihat tentara tembak-tembakin orang itu, polisi ya, ya ngeri juga tuh. Hadis. Ya. Ya. Terus lulus 98 ya kita tahu bahwa krisis, krispon, ya kan. Terus bidang saya civil engineering apa teknik sipil itu boleh dibilang banyak kan yang bangkrut ya. Banyak yang bangkrut, terus pastinya saya nggak mungkin punya kesempatan untuk kerja di bidang konstruksi. Nah, tapi pada saat itu dolar tiba-tiba melejit tinggi, ya dolar melejit tinggi, terus tiba-tiba barang produk Indonesia jadi murah, ya jadi murah. Dan kebetulan saya ngelamar kerja sana sini. Oh ya by the way sebelum lulus saya juga sudah mulai karena lulusnya saya boleh dibilang saya kuliah kurang lebih 3,5 tahun, 3,5 tahun, setengah tahunnya lagi tunggu wisuda. Jadi saya juga saat itu cari-cari pengalaman dengan ibarat jual beli motor. Jadi kerjain apa aja yang bisa menghasilkan, ya. Nah setelah itu sambil nunggu wisuda, saya juga udah mulai ngelamar kerja. Kebetulan diterima di salah satu pabrik alat tulis di Jakarta, di kantornya di Kebonjeruk, pabriknya di Cikupa, ya. Nah, jadi saya saat itu disuruh handle bagian ekspor. Bagian ekspor, saya marketing ekspornya. Ya, dan selang 1 tahun, akhirnya saya juga dikasih kepercayaan untuk ngurusin impor. Ngurusin impor, berarti saya harus deal-dealan dengan vendor dari luar. Dan kebetulan saat itu kebanyakan vendornya
kita banyak kan connect ke Korea sama China. Dan saya karena saya dari Jambi, jadi bisa sedikit bahasa Mandarin. Jadi kasih kepercayaan untuk ngurusin impor dari China. Nah, setelah ngurusin impor dari China, saya juga disuruh handle jualannya ke customer-customer grosir di Indonesia. Kebetulan saat itu wilayah saya ngurusin wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat pun boleh dibilang hanya kota-kota provinsi saja. Jadi ibarat Bandung. Kalau Jawa Tengah ibarat cuma hanya kebanyakan di Semarang, terus ada di beberapa misalnya Purwokerto. Terus kalau misalnya Jawa Timur ya ibarat Surabaya, Kediri, dan beberapa Malang, dan beberapa kota beberapa kota saja. Boleh dibilang customer-nya tidak terlalu banyak saat itu yang saya handle. Selang kerja 2 tahun, kenapa saya bilang customer tidak terlalu banyak ya? Saya belajar bahwa ternyata setelah saya tahu bahwa barang produk apa yang bisa saya jual, ya kan, customer-nya juga tidak terlalu banyak, saya memberanikan diri untuk keluar usaha sendiri. Tahun 2000 saya sudah mulai usaha sendiri. Jadi ibarat kerja 2 tahun, tahun 2000 saya sudah mulai usaha sendiri. Tapi pada saat itu tetap masih kondisi krismon. Banyak kan orang mau ngomong krismon susah, ya kan? Tapi saya melihat ada peluang untuk saya bisa mulai usaha sendiri. Saya langsung resign untuk usaha sendiri dengan saudara saya, ya. Jadi kami berdua. Jadi menurut saya setiap kesempatan, setiap saat itu, setiap masa itu pasti ada kesempatannya, ya. Nah, jadi tahun 2000 saya sudah mulai usaha sendiri. Kita mulai dari ambil barang dari grosir-grosir atau pabrik-pabrik di Jakarta dulu awalnya. Setelah itu kami melihat peluang bahwa karena saya punya background impor, jadi saya pun juga mulai terjun ke impor. Dan jujur pada saat itu awal-awal tahun 2000 itu produk-produk impor karena pemainnya masih sedikit, itu gampang sekali kita jualnya, ya, dengan jualnya gampang, turnover-nya juga cepat. Disitulah kita mulai maju, mulai berkembang, dan dalam perjalanannya, tahun 2000 saya mulai usaha, dan dalam perjalanannya kita melihat bahwa setelah kita jualan, kita ngikutin musim, ngikutin masa, ngikutin tren. Oh, tahun ini musim ini, tahun ini yang laku ini, model ini. Tapi setelah kita jual, kok setelah dijualin, kompetitor ada ikut, bahwa kompetitor juga ikut bahwa kita jual berapa, dia turunin harga. Jadi pelan-pelan marginnya makin tipis. Ya, mungkin kebanyakan kalau teman-teman juga mungkin bisa merasakan bahwa toh bulan ini jual ini, terus kebanyakan yang jual pelan-pelan marginnya makin lama makin tipis. Akhirnya pelan-pelan kita rubah lagi, jualnya item lain lagi. Betul ya? Dan itu kita rasakan juga pada saat itu, ya. Dan dalam perjalanan dari itu, kita mulai pikirkan gimana supaya kita bisa konsisten jualnya, bisa tumbuh tanpa ada gangguan-gangguan dalam hal misalnya secara pricing atau secara harga, ya kan. Kita mulai develop brand pada saat itu. Itu kita, setahu saya mungkin mulai 2003, 2004 kita mulai develop brand, yang mana itu brand kita sebelum ke Gribble 2007, kita ada 2 brand. Sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa kita ada brand Parco atau Genius pada saat itu, yang mana boleh bilang kita gagal pada saat itu. Ya, gagal dalam hal positioning harga dan positioning secara kualitas. Karena basic kita awalnya grosir, jadi kita hanya melihat pada saat itu bagaimana harga yang positioning harga berapa yang kita bisa jual dengan volume yang besar saat itu. Ya, tapi kualitasnya kualitasnya ya biasa saja gitu loh. Jadi karena banyak yang bisa ikut, dalam arti kita bikin brand Parco kita, si A, si B, mereka juga bisa ikutin. Akhirnya juga tetap pricing oriented, ya, tetap pricing oriented. Maunya kita bahwa kita mau develop brand itu, dan tapi tetap juga akhirnya diseret turun. Setelah itu akhirnya juga fighting price, dan kita tetap tidak
putus asa, meskipun 2 brand itu gagal, tetap kita melanjutkan mimpi kita. Kita tetap mempunyai mimpi, mempunyai visi bahwa kenapa kita harus punya brand lokal, karena kita saat itu melihat bahwa banyak sekali brand-brand luar yang eksis di Indonesia. Ya, banyak sekali brand-brand, mungkin tidak hanya produk alat tulis. Ya, kalau brand alat tulis kebanyakan didominasi oleh brand-brand Eropa yang teman-teman bisa lihat kalau misalnya di Gramedia ya atau di toko-toko retail yang lainnya, apalagi ya, itu kebanyakan brand-brand itu dari Eropa. Kalau misalnya bolpen kebanyakan brand dari Jepang. Dan kita punya cita-cita, punya mimpi, kita pengen bangun satu brand yang bisa eksis di tanah kita sendiri, kita menjadi tuan rumah di dalam Indonesia ini, ya. Nah, jadi pada saat itulah cita-cita kita mulai kita bangun, dan 2007 kita mulai lagi meregister Gribble. Kenapa Gribble? Kenapa kita pilih Gribble? Kenapa ada Gribble hari ini? Karena pada saat itu kita berpikir, kita belajar dari kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan awal kita, yang 2 brand yang gagal itu, karena kita melihat bahwa masih pada saat tahun 2007 itu kebanyakan orang masih melihat bahwa brand-brand luar itu sangat bagus, brand-brand luar itu lebih bagus, lebih berkualitas, ya kan? Nah, makanya kita bikin suatu merek ya, Gribble, supaya kedengarannya seperti merek luar. Kedengaran seperti merek luar, simple pengucapannya, kedengarannya seperti merek luar, ya, supaya moga-moga dianggap merek luar, seperti itu. Dan visi kita juga di Gribble ini bahwa artinya Gribble adalah green label. Dari awal kita punya cita-cita bahwa untuk membangun satu merek produk alat tulis yang ramah lingkungan, yang berkualitas, yang non-toksik. Sehingga pada saat itu kita pemilihan vendor, pemilihan produk kita, semua kita mengutamakan pabrik-pabrik atau vendor-vendor yang berkualitas. Nah, dari situlah kita mulai bangun Gribble itu. Ya, teman-teman ya. Nah, dari 2000 ke 2007, berarti kita sudah punya pengalaman kurang lebih hampir 7 tahun. Sebelum kita launching Gribble, kita menanyakan, membagikan sampling-sampling kepada existing customer kita. Kita tanyakan, bisa nggak lu jual produk ini dengan pricing seperti ini, dengan kualitas seperti ini? Rata-rata semua kasih respon bisa. Oh bisa bro, ini jual-jual harga begini bisa. Kita mulai masukin barangnya, beberapa kontainer. Setelah itu kita distribusikan ke langganan. Yang awalnya mereka bilang bisa, ternyata kita hanya pindahin gudang, dari gudang kita ke gudang mereka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jual. Jadi pengalaman kita dari tahun 2000 ke 2007, kita jual ATK yang fast moving, yang merek orang, yang barang-barang murah, yang fighting price, ternyata beda dengan kita terapi kalau kita mau menjalankan brand ini. Ternyata kita baru tahu bahwa customer kita, pelanggan kita, rekanan kita, grosir partner kita itu mereka mau jual, mau bantu jual. Tapi mereka nggak bisa jual. Karena nggak ada yang nyari. Karena nggak ada yang tahu Gribble itu siapa, Gribble itu apa. Ya kan? Mungkin teman-teman di sini juga mungkin ada yang belum tahu Gribble itu apa mungkin ya. Nah gitu. Jadi itulah akhirnya kita mulai berpikir bagaimana supaya orang bisa tahu, bagaimana kita bisa membawa traffic ke toko, bagaimana kita bisa membawa traffic ke partner grosir kita. Mulai saat itulah kita mulai membangun tim promo, karena kita dari awal tidak punya pengalaman untuk tim promo ini. Jujur kita hanya sales, dan secara positioning juga beda positioningnya. Mulai 2007 Gribble ini dibangun dengan brand. Kita bercita-cita untuk bangun brand alat tulis yang berkualitas. Secara harga pastinya lebih murah dibanding kompetitor yang sudah jalan, tapi pastinya lebih mahal dibanding barang-barang yang murah-murah itu. Barang-barang yang boleh dibilang kualitas yang agak kurang itu.
Nah, itulah mulai kita berpikir bagaimana kita menjalankan promo-promo itu. Nah, oh ya, saya mau kasih tahu dulu bahwa PT perusahaan kita yang menjalankan alat tulis yang awal di tahun 2000 dengan PT yang kita jalankan, perusahaan yang kita jalankan Gribble ini beda. Jadi kita sengaja untuk men-setup satu perusahaan baru untuk khusus menjalankan Gribble ini di tahun 2007 juga. Ya, nah, jadi PT yang awal usaha kita yang tahun 2000 itu mensupport, membantu membiayai secara finansial, membantu membiayai PT yang untuk menjalankan Gribble ini. Dan di awal-awal ya, dari tahun 2007 sampai 2011 itulah banyak problem-problem yang kita hadapi dari orang yang tidak mau, bagaimana kita mempromosikan, ya kan, bagaimana kita membentuk tim, ya dari awal-awal tidak gampang untuk merekrut tim yang capable yang bisa menjalankan promo maupun sales Gribble ini, karena secara orang yang capable kita misalnya mau hire orang yang bisa, ya kan, karena mereka melihat siapa lu, kenapa gua harus ikut lu kan belum apa-apa gitu loh, ya kan. Jadi tidak gampang untuk merekrut orang-orang yang capable pada saat itu. Jadi mau nggak mau kita sendiri harus turun ke lapangan, turun ke toko, turun ke sekolah untuk mencari pola-pola promo yang cocok, yang efisien. Karena jujur kita bangun bukan dengan big capital, ya. Kita hanya pedagang awalnya adalah pedagang grosir yang hanya punya cita-cita untuk membangun brand, ya. Jadi teman-teman tahu bahwa dengan kapital kita yang terbatas, kita mulai membangun brand. Dengan keterbatasan pengetahuan kita juga, kita mulai menjalankan bagaimana promo. Ya kan, jujur saya sendiri juga tidak punya background bagaimana membuat marketing yang cocok, bagaimana bisa membuat marketing yang efisien, bagaimana bisa membuat marketing yang bisa membawa impact. Yang ada dalam pikiran saya hanya tahu bagaimana supaya barang saya ini dicari orang. Simpelnya ya sudah, saya harus bikin edukasi ke sekolah-sekolah. Nah, untuk edukasi ke sekolah-sekolah pun tidak gampang, karena saya jujur tidak punya pengalaman ke sekolah-sekolah, mau nggak mau ya saya turun sendiri. Pernah hire marketing manager dari bidang bisnis yang lain, tapi tidak cocok, ya kan? Jadi mau nggak mau saya sudah tentukan pada saat itu beberapa kali mencari pola, beberapa kali meng-hire tim untuk menjalankan itu, tapi akhirnya gagal. Tapi berarti mau nggak mau saya sendiri harus turun ke lapangan untuk mencari tahu bagaimana pola yang tepat untuk bisa membawa dampak dan bagaimana pola yang efisien yang bisa membawa dampak ke penjualan. Dan puji Tuhan, semester 2, boleh bilang 2011, kita mulai mendapat pola bagaimana supaya bisa ada dampak ke penjualan. Dan yang lebih berasa adalah di semester 2 2011, kita mulai penjualannya sudah mulai meningkat, yang akhirnya bisa membawa dampak pada sales kami, yang mana awalnya 2008, 2009, 2010, boleh dibilang setiap hampir 4 tahun itu boncos terus. Biaya lebih besar dari penjualan. Dan hampir kepikiran juga, pasti ada kepikiran, ini kita mau rugi sampai kapan? Setiap tahun rugi. Ya, setiap tahun rugi, mau rugi sampai kapan? Mau bertahan sampai kapan? Ya kan? Ada godaan-godaan bahwa mendingan jalani PT yang pertama daripada menjalankan brand Gribble ini. Begitu susah menjalaninya, ya kan? Tapi tetap inilah kita butuh tim yang saling menyemangatin, yang mana yang satu lagi down, yang satu menyemangatin, ya. Nah, jadi disinilah saya merasakan bahwa kekompakan tim yang selalu mempunyai pikiran positif. Yang penting kita tahu bahwa barang yang kita jual adalah barang yang berkualitas, positioning yang kita mau raih, yang mau kita capai seperti apa, itulah yang harus terus kita kejar, ya. Meskipun banyak sekali tantangannya. Dan akhirnya 2011 penjualannya mulai meningkat, yang mana akhirnya 2014 kita mulai memutuskan untuk membangun pabrik di Jakarta, tapi khususnya tepatnya di Tangerang.
2014 kita bangun pabrik, 2015 mulai ada hasil dari produksi dari pabrik kita. Slide-nya sebentar ya. Oke, ya. Nah, ini pabrik kita. Boleh diputarkan video pendeknya mengenai pabrik kita, Pak? Teman-teman host, mari. Ya. Sebentar ya. Bisa dibantu kakak host di display. Apa saya putar sendiri ya? Oke, nggak apa-apa. Siap. Disinilah langkah kami dimulai. Dengan komitmen untuk turut berkontribusi dalam mencerdaskan dunia pendidikan dan kehidupan seni masyarakat Indonesia. Menjadi brand alat tulis terbaik buatan Indonesia, kami berupaya untuk terus memberikan kualitas yang bermutu tinggi pada setiap produk kami, ramah lingkungan dan tidak beracun atau non-toxic formula. Dengan menggunakan alat produksi yang terbaik dan telah lulus uji laboratorium. Sejak dibangunnya pabrik Gribble pada tahun 2014, maka dengan ini kami berkomitmen untuk memproduksi alat tulis buatan Indonesia secara mandiri. Dan alat yang kami gunakan telah memenuhi standar dan berkualitas tinggi. Selama proses kerja, kami juga menerapkan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sejak didirikan pada tahun 2007, Gribble fokus terhadap dunia pendidikan dan kehidupan seni sesuai dengan visi dan misi kami. Hingga saat ini, Gribble telah memproduksi beragam jenis produk, mulai dari perlengkapan alat tulis hingga kebutuhan alat kantor. Kehadiran produk Gribble diharapkan dapat mendukung dan melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus berkarya terutama di dunia pendidikan dan seni. Kami memberikan peluang bisnis untuk masyarakat Indonesia dengan menjalankan usaha kerjasama sebagai mitra bisnis yang dikenal dengan Sahabat Gribble. Saat ini, Sahabat Gribble telah tersebar di berbagai kota di Indonesia, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Untuk mengembangkan usaha, para mitra bisnis juga berkesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam menjalankan usahanya. Setiap mitra bisnis yang berhasil menjalankan usahanya dan mempertahankan omset penjualannya berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan berupa trip rewards serta bonus lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnismu sekarang bersama Gribble. Kami hadir dan berperan aktif dalam perkembangan teknologi, terutama dalam dunia digital atau media sosial. Lewat konten-konten edukatif seperti tips dan tutorial sehingga bermanfaat bagi setiap lapisan masyarakat. Sebuah karya akan semakin indah apabila terdapat beragam warna yang saling berpadu. Hal itulah yang menjadi prinsip bagi kami untuk dapat terkoneksi dan menjalin relasi dengan berbagai kalangan, mulai dari komunitas, usaha mikro, produk lokal, institusi atau lembaga pendidikan, hingga ke jenjang lembaga pemerintahan untuk terus mendukung Bangga Buatan Indonesia. Sehingga dari kolaborasi yang terdiri dari berbagai ide dan inspirasi, melahirkan sebuah mahakarya yang terbaik dari anak negeri. Seiring dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, kami selaku brand alat tulis terbaik buatan Indonesia senantiasa berupaya sebaik mungkin untuk tetap mempertahankan visi, misi, nilai perusahaan, dan kualitas produk yang bermutu. Agar semakin terwujud harapan kami untuk turut berkontribusi mencerdaskan dunia pendidikan dan mendorong semangat kehidupan seni masyarakat di Indonesia dan semakin bertambah karya-karya kreatif dan inspiratif bagi berbagai generasi sehingga tercipta sebuah memoris yang patut kami banggakan sebagai bangsa Indonesia. Gribble, create memories. Tak berhenti sampai di sini, perhatian kami juga berfokus pada pengembangan kreativitas dan keterampilan bagi tenaga pendidik Indonesia.
dengan harapan dapat semakin banyak generasi yang terdorong untuk terus berkarya dan memiliki karakter serta pola pikir yang kreatif. Mimpi perjalanan kami masih panjang. Cerita dan harapan masih terus kami ciptakan. Kebersamaan dan kekompakan untuk mencapai tujuan yang sama dari kami maupun dari para stakeholder. Hingga masyarakat Indonesia akan membentuk sebuah satu kesatuan yang menciptakan sebuah kenangan penuh dengan makna. Itulah sebuah cerita dari kami untuk masyarakat Indonesia. Kribel Great Memories. Oke. Oke, itu begitu. Itu sedikit video singkat ya. Oke, nah setelah adanya pabrik Kribel di Tangerang, kita mulai merasakan bahwa kita bisa lebih mengontrol kualitasnya. Secara item kita juga semakin lama semakin berkembang, semakin bertambah ya. Oke. Nah, dengan begitu, dengan penambahan varian produk kami, kita pun akhirnya membawa dampak sosial ekonomi pada lingkungan kami, lingkungan pabrik kami. Kebanyakan karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja di pabrik itu hampir 90% adalah yang kerja di dekat-dekat lingkungan kami itu. Sehingga kita bisa memberi tempat kerja buat mereka. Ya, dan produk-produk Kribel pun banyak menggunakan plastik-plastik yang bisa kita recycle, sehingga kita bisa mengurangi pemakaian plastik yang secara jumlah yang lebih besar lagi. Jadi kita bisa menggunakan plastik-plastik recycle dengan penambahan aditif-aditif sehingga produknya bisa berkualitas tinggi juga. Ya, seperti itu. Nah, varian produk Kribel hari ini cukup banyak. Kita kategorikan dalam beberapa kategori, yaitu produk play and learn, yang mana adalah bermain sambil belajar, yaitu seperti pensil warna, krayon, cat akrilik, seperti itu. Jadi bisa membangun kreativitas anak-anak. Dan yang paling kita banggakan adalah produk ini. Ini adalah produk artis kami, produk artis oil pastel, yang membuktikan bahwa kualitas Kribel bukan hanya bisa membuat produk alat tulis atau produk art material yang untuk anak-anak, tapi juga bisa membuat produk yang berkualitas untuk pelukis, para pelukis, ya. Sehingga ini cukup membanggakan kami, ya. Seperti itu. Ini kualitasnya yang premium punya. Dan ini adalah produk office supply kami. Produk office supply kami adalah bolpen, stapler, correction tape. Kalau yang untuk correction tape penghapus itu kami sudah ya, produk lokal semua ini, ya. Nah, dengan adanya pandemi kemarin, ini mengajarkan tim kami semua. Saya pun juga belajar dari sini, karena jujur sebelum pandemi kami kebanyakan fokus pada penjualan offline, penjualan tradisional, market tradisional, dan modern market. Modern market kami seperti contoh Gramedia, DIY, dan misalnya Naiso atau Idlemart seperti itu. Jadi toko-toko retail, ya. Dan ini dengan adanya pandemi, kami pun belajar bagaimana bisa mengadakan workshop secara online yang sebelumnya belum pernah kami lakukan. Dan sampai hari ini pun kami tetap bisa melakukan workshop secara online maupun lomba-lomba gambar secara online. Nah, ini adalah lomba-lomba kami, ini adalah foto lomba kami sebelum lomba-lomba menggambar sebelum pandemi, dan kami bersyukur bahwa sekarang ini kami pun sudah bisa mengadakan lomba-lomba di mall secara langsung di mall, dan ini membawa dampak buat sekolah-sekolah. Mereka sangat happy sekali bisa mengadakan lomba seperti ini, ya. Dan ini adalah distribusi kami, bisnis development kami. Ini distribusi kami, barang-barang kami bisa didapati di Gramedia, Intermedia, ya, dan toko-toko yang lain. Dan sebelah kanan ini adalah contoh distribusi kami ke toko-toko tradisional. Nah, selain produk kami dijual di lokal, kami pun
ada ekspor produk kami ke luar negeri. Kami pun mengikuti beberapa pameran-pameran alat tulis sebelumnya, ini yang sebelum pandemi. Kami ada mengikuti Stationery Fair di Hong Kong dan Paperwood di Dubai. Dan produk kami bisa selain di toko-toko bisa ditemukan juga di marketplace. Hampir semua marketplace kami bisa ada produk kami juga, ya. Nah, ini seperti tadi saya bicarakan bahwa sebelum pandemi boleh dibilang sosial media kami minim sekali postingan-postingan, tapi dengan pandemi kami pun belajar banyak, kami pun banyak belajar selain tim kami belajar, kami pun banyak belajar dengan konsultan-konsultan digital marketing, yang mana mereka banyak mengajari kami banyak informasi, sehingga kami pun mulai mempostingkan sosial media kami seperti Instagram, YouTube, dan sekarang kita juga banyak main di TikTok, ya. Nah, ini pencapaian kami yang baru-baru ini, yang mana kami diundang oleh Hypefest. Hypefest adalah salah satu brand agregator berdomisili di Jakarta. Kami mendapat penghargaan sebagai Grand Brand Indonesia yang cukup membanggakan bagi kami, dan kami juga masuk ke dalam majalah Forbes Indonesia. Gribble masuk ke dalam majalah Forbes di Indonesia sebagai salah satu grand brand, ya. Dan kami juga dapat rekor muri, pernah mendapatkan rekor muri beberapa tahun yang lalu. Oke. Sebentar. Oke, dari saya cukup sekian. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Halo. Oke, mantap. Ya. Jadi nih teman-teman ya, kita melihat ini pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari Kak Feni, kenapa namanya Gribble? Tadi udah dijelasin tuh. Kenapa namanya Gribble, Kak Amin? Ya, kenapa Kak? Awalnya kenapa kita bikin Gribble? Karena kita launching 2007. 2007 itu pada saat itu beda dengan sekarang. Kalau 2007 pada saat itu banyak orang masih menganggap bahwa merek luar itu bagus, merek luar lebih berkualitas, merek dalam negeri dianggap sebelah mata, ya kan? Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu aura merek lokal itu begitu luar biasa, ya. Jadi kosmetik juga banyak merek lokal, sepatu, apalagi fashion banyak merek lokal, ya. Jadi di saat itu kita berusaha untuk bikin merek yang kedengarannya panggilannya seperti merek luar. Dan jujur, awal-awal kita menjalankan Gribble, banyak orang menganggap itu merek luar. Mereka tanya, ini dari Jerman ya? Ini dari Amerika ya? Kita tidak mengiyakan dan tidak juga mengaku bahwa ini merek dalam. Karena menurut kami pada saat itu, ini ada keuntungannya buat kami, bahwa kalau mereka menganggap itu merek luar, ya sudah, biarkan aja gitu loh. Tapi dengan kita bangun pabrik di Tangerang, akhirnya kami menvideokan bagaimana kami membuat krayon, bagaimana kami membuat pensil warna. Akhirnya kami share ke guru-guru, ke customer. Akhirnya mereka, wow, ternyata Gribble merek lokal ya. Selama ini saya kira merek luar gitu loh. Nah, akhirnya mereka semua malah sekarang kami tempelkan produk bangga buatan Indonesia ke semua produk kami, yang mana mendapat antusias yang luar biasa sekarang ini. Karena emang semakin ke sini merek lokal semakin berjaya. Betul ya teman-teman ya? Keren. Tantangan yang terberat, tantangan yang terberat yang kami, pertanyaan dari Pak Agung ya. Ini kalau saya lihat ya, tantangan terberat yang Pak Agung tanya ya. Jujur tantangan, karena saya juga sudah melalui beberapa krisis. Kalau 98 dan kami membangun usaha tahun 2000, malah kami melihat bahwa itu sebagai satu peluang. Ya kan? Kenapa saya tahun 98 saya kerja sama orang, saya ikut orang, ya kan? Tapi begitu kerja 2 tahun saya langsung keluar bangun usaha sendiri karena saya melihat peluang bahwa ternyata saya bisa, ya kan?
Dan 2008 ada krisis ekonomi lagi, yang mana banyak perusahaan-perusahaan finansial, bank-bank atau itu banyak yang bangkrut. Boleh dibilang tidak berdampak buat kami, ya, tidak berdampak buat kami. Yang sangat berdampak adalah pandemi kemarin. Tapi jujur di dalam setiap momen itu pasti ada, kalau kita mau memetik, jangan terlalu kita fokus pada hal yang negatif ya menurut saya ya. Kita harus mengambil positif apa yang bisa saya bangun, ya kan? Hal-hal positif apa yang bisa saya hasilkan dari krisis ini, ya kan? Seperti yang kemarin pandemi, seperti awal yang tadi saya sebutkan bahwa awalnya kami tidak fokus. Kami tahu kami ada official store di Tokopedia, ya, tapi kami tidak jualan, tidak ada omset di situ. Tapi begitu tahun 2020 semua sekolah tutup, semua toko juga tidak boleh buka, akhirnya mau nggak mau semua tim fokus di online. Disitulah kami belajar. Yang mana hari ini puji Tuhan di online kami pun cukup ada omset di situ, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau enggak, sosial media kami pun tidak konsisten terisi. Tapi mulai pandemi itu kami pun belajar, sampai hari ini sosial media kami setiap hari ada kontennya. YouTube kami setiap hari konsisten ada postingannya. Nah, menurut saya di pandemi ini pun kami belajar dan ada manfaatnya, ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Agung. Keren. Ini ada nanti sekalian nih ya, Pak Yosep juga pertanyaannya nih, Pak Roy, apakah mungkin mengadakan kunjungan atau karya wisata ke pabrik Gribble? Waduh. Oh. Ya, itu bisa, ya kan? Kami pun ada kunjungan-kunjungan misalnya dari guru, dari sekolah-sekolah yang kunjungan ke pabrik, seperti kami bisa undang mereka untuk buat janji untuk datang ke pabrik kami untuk kunjungan melihat proses-proses kami gitu, seperti itu. Emang sudah ada kami untuk melakukan Maksimal berapa orang? event seperti itu, Pak. Maksimal berapa orang Mungkin tuh, Pak Roy? kita sementara batasin mungkin di tidak lebih dari 20 ya. Tidak lebih dari Kurang 20. lebih belasan ya, tidak lebih dari 20 ya. Kurang lebih Boleh, seperti nanti itu. kita buat ini ya, Ya. Entrepreneur Society visit. Sekalian kita juga nanti buat channel YouTube kita nih ngeliput apa nih kisahnya. Ko Oh Amin. ya, betul. Ya. Tadi kisahnya kan keren. Kita belum gali-gali itu sebenarnya itu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kasyukri. Izinkah apa yang menjadi alasan Bapak lebih memfokuskan brand dibandingkan dengan mengurus perusahaan saja? Apakah ada alasan lain yang harus memang lebih memfokuskan ke brand? Bagus nih. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal bahwa tahun 2000 kami pun menjual, ada satu PT kami dan sampai hari ini masih eksis, masih jualan alat tulis secara umum dan impor alat tulis secara brand umum gitu loh, ya, non brand lah. Jadi semua produk impor kami impor ke Indonesia, kami jual, dan barang-barang lokal pun kami jual, itu masih eksis sampai hari ini. Tapi ya seperti yang saya rasakan ya, mungkin tidak berbeda jauh juga dengan teman-teman misalnya reseller atau yang jualan online sekarang. Yang kami rasakan saat itu misalnya momennya misalnya tahun ini dari Januari jual ini, untungnya lumayan, ya. Tapi lama-lama kan bukan saya yang jual saja, orang lain, barang ini barang umum, semua orang bisa jual. Dan akhirnya marginnya makin lama makin tipis, makin lama makin kecil marginnya. Sedangkan operasional setiap tahun nambah. Nah, akhirnya kami melihat bahwa kenapa ya itu merek-merek luar kok bisa eksis dengan harga posisinya seperti ini dan tidak pernah turun, ya, malah setiap tahun ada kenaikan harga sedikit. Jadi itu yang mendorong kami untuk melihat bahwa bisa nggak ya kita buat brand sendiri ya, bisa nggak kita bikin brand lokal untuk bisa kita pasarkan di market Indonesia ya, kita coba gitu loh. Karena customer-nya sama, customer kami juga jual barang kami dan jual barang brand pada saat itu. Nah, di saat itulah yang memicu kami untuk mempunyai mimpi ke arah situ, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, begitu kami buat brand di 2007, memposisikan kualitasnya harus begini, menjualnya harus begini, dengan positioning harga seperti ini, ternyata nggak gampang.
Tapi karena kami sudah mutusin kami mau menjual brand alat tulis dan kami mau ada mimpi kami supaya Indonesia ada satu brand alat tulis yang bisa eksis di market sendiri, kami terus berjuang, kami terus berusaha untuk bisa merek ini bisa dikenal orang. Merek ini bisa dijual. Customer kami bisa menjual merek ini. Bisa ada orang bisa cari ke toko-toko mereka. Inilah yang mimpi kami lah yang memacu kami, menyemangatin kami gitu loh untuk mempertahankan, untuk berjuang untuk memajukan brand ini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Keren, keren. Wah, memang kalau Ya, praktisi gitu teman-teman, pengalamannya banyak ya. Kak Amin ini tuh udah puluhan tahun dia bisnisnya nih, puluhan ya, belasan. ya kalau untuk alat tulis ya 22 tahun ya. 2 Tapi tahun tuh. kalau untuk Gribble sendiri ya 15 tahun. Hmm, Dan boncos-boncosnya di awal ya 4 tahun di awal, ya iya. kan? Ya, Makanya, keren banget tuh. Nah, ini ya. pertanyaan ini nyambung nih dari Pak Rona, dari Kak Rona Maulina. Pak izin bertanya, bagaimana Bapak seberani itu membuka usaha dan apakah ide membuka usaha ini datang dari seseorang atau emang sudah membentuk tim dari awal? Apakah modal usaha ini emangnya sudah ada atau gimana terus emang sudah ada atau gimana nih Pak triknya yang buat saya mau membangun usaha tapi belum punya modal? Oh iya. Karena Bapaknya. saya awalnya saya kerja. Awalnya saya kerja 2 tahun kerja. Jujur saya juga tidak terlahir di keluarga yang kata orang berduit ya. Hmm. Pas-pasan lah. Kalau saya dulu kuliah di Grogol, belakang saya itu rel kereta, Pak. Jadi kalau tidur menjelang pagi itu tuh udah pasti kebangun sama suara kereta, klakson kereta gitu, tong gitu loh, ya kan? Wadaw. Nah itu bisa teman-teman bayangkan kan? Saya tinggal di kos ukuran paling 2 kali, pokoknya cuma ada satu ranjang, satu lemari kecil, sama satu meja kecil, pas sekali, nggak tanpa AC, pokoknya tidur itu pasti sudah ibarat kata orang buka baju punya tidur. Ya kan? Hmm. Panas gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itulah. Teman-teman bisa bayangkan. Jadi saya kerja 2 tahun, sudah ibarat punya link, punya network. Mereka awalnya saya pasti belanja dengan modal saya seadanya, tapi saya dikasih kepercayaan untuk dikasih ibarat kata orang piutang, ya, untuk dikasih hutang untuk menjualkan. Dan kebetulan saya waktu itu mereka kasih saya hutang misalnya kurang lebih sebulan, saya bisa jualan, saya bisa dapat putaran lebih cepat. Untungnya saat itu seperti itu. Misalnya mereka kasih saya hutang sebulan, saya bisa dapat 2 minggu. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Ya kan? Keren. Jadi dengan modal pas-pasan, modal ada pas-pasan. Tapi paling penting modal kepercayaan, Pak. Ya, itu yang Betul. harus kita kelola dengan benar. Ya, apa yang kita ngomongin kita lakukan gitu loh. Ya. Itu yang mahal Kurang banget. lebih seperti itu. Iya. Ya. Keren, keren. Nah, ini Jadi ya silakan. paling penting modal itu penting. Kalau ada modal, ada skill itu komplit dah ya. Tapi jangan selalu modal itu sebagai alasan menurut saya ya. Oh saya nggak ada modal, saya nggak berani usaha sendiri. Menurut saya itu bukan suatu alasan yang basic ya kan? Itu paling penting bahwa kita tahu bahwa kita mau jual apa, minimal kita punya network, ya kan? Kita tahu barang kita mau beli di mana, kita mau jual apa, mau jual ke siapa. Ya, seperti saya bilang bahwa awal saya kerja 2 tahun, setahun ngurusin ekspor, 1 tahun ngurusin impor. Dan 1 tahun itu pun kenapa saya dari awal saya kasih tahu bahwa customer-nya pun tidak banyak. Hanya Jakarta, Jawa Barat pun hanya di Bandung, Jawa Tengah hanya beberapa kota dan itu hanya beberapa orang, Jawa Timur juga hanya beberapa orang. Tapi saya punya tekad bahwa saya kurang lebih tahu, saya tahu sumbernya di mana, jual ke siapa, oke, saya maju gitu loh. Nah, Mantap. jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Ya.
Teman-teman ingat nih, ini teman-teman screenshot nanti ceritain dapat apa aja. Ada hadiah-hadiah khusus loh. Ini dari Pak Amin mau bagi-bagi hadiah nggak nih buat para penanya nih, mungkin nanti kita pilih 1-2 yang terbaik. Ya, Hahaha, mantap. apa-apa. Nah, jadi pertanyaan lagi nih dari Pak Riki, Pak Roy, apa yang ter dan per dalam membranding produk Gribble? Nah, ter dan per ini kemarin tuh topiknya dari Kak Ed Hozel. Jadi terbaik dan pertama apa yang ter itu kan, ter apa nih? Ter apa nih kalau Gribble nih? Jangan termurah aja Ter, gitu. oh, apa ter dan term untuk membranding Gribble? Ya, baik dan Untuk Gribble, apa? terbaik dari Indonesia saya bilang. Terbaik Ya, dari Indonesia. dari Indonesia terbaik karena kita boleh dibilang brand art material yang ada satu-satunya di Gramedia hari ini. Brand art Mantap. material. Ya, satu-satunya yang di Gramedia nasional ada produk kami, dan kami juga boleh dibilang sebagai brand utama yang apa ya, privilege label lah bagi Gramedia. Jadi karena kerjasama kami dan kami juga sudah bisa, Gramedia juga sangat mensupport brand lokal ya, seperti itu ya. Itu boleh dibilang saat kita sama-sama punya sama-sama satu visi lah ya, seperti itu dengan partner Gramedia ya. Jadi terbaik yang untuk brand alat tulis art material yang terbaik dari Indonesia. Kalau per maksudnya apa ya? Contohnya pertama atau per apa gitu. Oh ya, pertama juga boleh dibilang Pak, pertama juga. Iya Nah, ya, karena pabrik alat tulis ada di Indonesia, tapi kebanyakan ekspor. hmm, Kebanyakan ekspor karena mereka dan sudah lama ada pabrik-pabrik alat tulis di Indonesia, tapi boleh dibilang mostly semuanya ekspor. Karena ekspor lebih mungkin bagi mereka lebih gampang, Pak. Nggak pusing ngurusin brand, nggak pusing ngurusin customer retail, ya kan? Seperti itu, Pak. betul. Sip. Nggak pusing ngurusin piutang, ya kan? Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Feni. Pak Roy, bagaimana persiapan menghadapi Indonesia yang terus berproses untuk meningkatkan digitalisasi? Meskipun di daerah masih banyak yang menggunakan alat tulis, namun perkotaan sudah banyak dengan komputer, bahkan mewarnai pun sudah pakai aplikasi. Ya, menurut kami ya, menurut hemat kami dan kami banyak diskusi juga dengan sekolah-sekolah, dengan para perupa ya, jadi para seniman-seniman. Jadi produk yang kami buat ini adalah barang seni, barang art material, di luar itu juga ada barang office supply. Nah, khusus misalnya barang art material ini, kalau anak-anak, benar itu suatu saat mereka pasti akan mewarnai atau menggambar atau apapun dengan digital, ya. Coret-coret di iPad, di apa seperti itu ya. Tapi untuk awal mereka untuk dilatih kreatif motoriknya, dilatih untuk pengenalan warnanya, pasti mereka akan harus merasakan bagaimana megang pensil, bagaimana megang krayon. Ya. Jadi itu motoriknya tetap harus dilatih seperti itu. Ya, menurut kami ya. Jadi dari hasil survei kami, dari hasil kami diskusi dengan banyak sekolah ya, banyak pelukis-pelukis juga seperti itu gitu loh. Ya, banyak sanggar-sanggar juga kasih masukan seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin bolpen atau file atau folder atau apa, nah itu kemungkinan dengan 20 tahun ke depan mungkin orang-orang mungkin sudah tidak pakai mungkin ya. Tapi kalau misalnya art material kemungkinan masih bisa dipakai ya. Dari kesiapan kami misalnya untuk menghadapi digitalisasi ya pastinya kami akan mengikuti tren-tren yang ada lah ya, seperti sales yang dulunya kami hanya offline, sekarang kami pun mulai berusaha untuk meningkatkan secara online karena kami sadari ya anak-anak sekarang kemungkinan mungkin sudah malas untuk ke pasar-pasar, misalnya ke toko-toko yang misalnya agak jauh atau apa, pastinya sudah enggak, ya kan? Bagaimana kita harus bisa
mempromotkan produk kita secara digital seperti itu. Ya, Nah, oke. Oke, nih ada satu dari Kak Selvi, bagus banget. Mau dong jadi reseller Gribble dong Pak Roy. Tuh, nanti siap-siap di kontak Oke, aja. Follow aja boleh. Instagramnya Royanto Amin atau Ya, gribble.id ya. atau Gribble_ID ya. Gribble_ID itu. Asik kan? Ya. Udah Kita dapet pun ilmu. sedang baru kami launching kemarin Gribble Community. Boleh kontak ke Gribble_ID. Nanti boleh join ke Gribble Community di mana di dalam Gribble Community itu kami selain selain jual produk Gribble, kami mengajarkan bagaimana menjual produk Gribble, kami pun mengajarkan bagaimana untuk mendigitalkan produk-produk teman-teman. Jadi mungkin mengajarkan teman-teman dari yang mereka belum punya Instagram, belum punya Facebook, ya kan, belum punya TikTok. Nah, kami mengajarkan bagaimana bukanya, kontennya dari kami, ya kan, bagaimana misalnya cara fotonya, itu ada tim kami yang bisa mengajarkan. Kurang lebih seperti itu, ya. Mantap. Oke, teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Terus sebelum kita nanti akan masuk ke sesi berikutnya. Ini dari Kak Mirika. Apa yang dilihat di depan yang menjadi alasan tetap bertahan meski rugi bertahun-tahun? Sampai kapan batasan harus bertahan atau pivot? Terima kasih. Nah, bagus nih. Sampai kapan harus bertahan? Ya, Ya, untuk awal kami melihat emang rugi. Tapi kami melihat mereviewnya, ini rugi kenapa? Ya kan? Terus apa yang langkah-langkah yang harus kami lakukan, yang harus kita ambil itu seperti apa? Berarti kemarin-kemarin itu tidak ada dampak pada penjualan, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah ini pastinya. Ya kan? Berarti kami rubah lagi caranya, rubah lagi cara kerjanya, banyak hal yang kami review gitu loh. Sampai kapan? Karena kami punya cita-cita bahwa dari awal kami punya cita-cita bahwa barang ini pasti bisa. Kita harus punya satu merek yang bisa eksis di Indonesia. Karena kami dari awal kami sudah men-set up satu visinya, cita-citanya, mimpinya dulu ya kami set up. Mengenai ruginya yaitu proses kami. Proses kami bagaimana membalikkan rugi itu menjadi ada profit seperti itu. Ya kan? Karena saat itu hanya ada kepikiran mungkin secara emosional orang, jadi di dalam tim itu ada yang ini gimana kok bisa rugi terus atau apa, itu menurut kami itu biasa, ini proses yang harus mungkin dari tim pasti ada kepikiran seperti itu ya, tapi yang mana saya bilang tim itu makanya harus tim yang kompak, yang satu lagi down ada yang menyemangatin ya. Jadi setiap orang pasti ada momen-momennya down, ada ya. Tidak ada semua orang tuh kayak Superman semua. Wah, selalu positif semua. Apapun yang datang positif terus. Pasti ada momen-momen untuk mikir gitu loh. Ya. Nah, menurut saya kurang lebih seperti itu. Ya. Ini ada Pak Eriko Royko, customer kami ini. Toko Widih, Kutu Buku di mantap. Cibubur. Thank you Pak Eriko. Keren banget. Wah, thank you banget nih atas berbagi ilmunya, pengalamannya hari ini nih. Pak Royanto Amin udah datang untuk berbagi sama kita dari Gribble. Sukses terus Gribble. Semoga makin berkembang lagi nih. Banyak teman-teman yang berkomen very inspired. Jadi berkorbar lagi api berbisnis dengan big and wise purpose. Wah, thanks a lot Pak Roy dan Thank tim you. Entrepreneur tuh kan. Mantap Komik, sukses terus buat Gribble. Ya, salam hangat dari Kutu Buku Bookstore, Kota Wisata Cibubur. Wah, mantap nih. Dari Pak Eri Royko. Jadi, sekali lagi, thank you banget. Sebelum kita akhiri sesi kali ini dengan Pak Roy, kita mau biasanya foto bareng dulu, ya teman-teman, open cam. Teman-teman, Stop open sharing cam, ya. stop sharing ya, open cam. Kita foto bareng nih dengan Kak Roy. Nanti kalau pengen kenalan langsung, boleh di-follow ya, terus langsung DM. Kalau Kak Roy ini tuh very humble, jadi saya senang banget bisa berbagi juga dengan beliau. Itu kemarin kenal tuh gara-gara kita berbagi di IDMC. Itu juga dari teman-teman kita. Memang kalau sekarang benar-benar eranya kita berkolaborasi. Jangan pergi dulu karena tetap nanti sesi abis gini ada hadiah khusus buat teman-teman ya. Nanti ada satu voucher menginap dari Kak Erik itu di Sanctuary Space, dia punya hotel dan coworking space juga, sama satu voucher meeting room buat teman-teman yang mau pakai loh. Jadi stay tune karena akan lebih banyak hadiah lagi, makin sore makin seru nih kita, makin banyak hadiah-hadiah ya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman. Ayo kita seperti biasa gayanya
Tangan kanan dada kiri, ikrar pengusaha. Yeay. Silakan kakak-kakak Kavarian bisa di ini countdown. Oke, silakan kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Cakep, nah, teman-teman. Oke. Sekali lagi terima Thank you kasih. semua. Kita berikan tepuk tangan Thank yang you hangat semua. buat Pak Roy. Ya, thank you. Thank you Bro banget udah Clement. berbagi nih. Wah, Ya. seneng banget. Sukses terus. Semoga makin banyak kolaborasi. Sukses untuk kita semua ya. Mantap. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.